Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Astuti Madina. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi kuliah saya, yang mana mata kuliah saya tersebut adalah administrasi kebijakan kesehatan. Dengan itu mata kuliah saya ini dibimbing oleh seorang dosen yang paling saya sayangi, yaitu Ibu Rafiola AMKG SKM MKes. Oke, apa sih kira-kira materi yang mau saya jelaskan kali ini? Nah, sebelum itu teman-teman semua harus subscribe dulu channel saya. Jangan lupa juga dengan comment and like. Nah, yang pertama adalah dinamika kelompok. Nih, dinamika kelompok yaitu suatu kelompok yang teratur dari dua individu yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang mana dinamika kelompok ini mempunyai tujuan. Nah, bukan tujuan hidup aja yang ada. Nah, di sini juga dinamika kelompok juga punya tujuan, yang mana tujuannya itu adalah meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok, kemudian juga meningkatkan produktivitas anggota kelompoknya, kemudian juga mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju, dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Nah, selanjutnya yaitu tentang fungsi dan manfaat dinamika kelompok ini. Di sini saya akan memberitahukan bahwa dinamika kelompok ini juga mempunyai fungsi dan juga manfaat, yang mana manfaat dan fungsinya tersebut adalah: yang pertama, membentuk kerjasama saling menguntungkan; yang kedua, memudahkan segala pekerjaan; yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah; dan yang terakhir, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu tentang jenis-jenis kelompok sosial, yang mana jenis-jenis kelompok sosial ini ada dua, yaitu premier dan sekunder. Di mana premier ini adalah komunikasi secara langsung, yaitu tatap muka secara kekeluargaan, di mana contohnya itu ada pada keluarga, RT, dan juga teman. Kemudian juga masih banyak contoh lainnya. Dan selanjutnya yaitu sekunder, kelompok sosial sekunder, yang mana kelompok sosial sekunder ini adalah komunikasi secara tidak langsung, yaitu kurangnya kekeluargaan. Contohnya partai politik seperti gambaran ini, dan juga perhimpunan serikat kerja. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dinamika kelompok ini. Bukan hanya jenis-jenis kelompok saja, manfaatnya saja, fungsinya saja, juga dinamika kelompok ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang mana kelebihan dinamika kelompok ini, yang pertama yaitu keterbukaan antara anggota kelompok untuk memberi dan menerima informasi. Yang kedua, kemauan anggota kelompok untuk mendahulukan kepentingan kelompok. Dan yang ketiga, kemampuan secara emosional dalam mengungkapkan kaidah dan norma yang disepakati kelompok. Kemudian juga dinamika kelompok ini mempunyai kekurangan, yang mana kekurangannya itu adalah karena penugasan waktu, dan juga karena penugasan tempat, kemudian juga karena penugasan jarak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian program kesehatan, yang mana penilaian yaitu suatu pencapaian akhir dari usaha kita dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Di mana jenis-jenis penilaian ini ada tiga. Yang pertama yaitu jenis penilaian tahap awal, yang kedua yaitu jenis penilaian pertengahan, dan yang ketiga yaitu jenis penilaian tahap akhir. Yang mana contohnya, saya akan memberikan contoh di mana tahap-tahap penilaian ini. Yang
tahap penilaian awal, tahap penilaian pertengahan, tahap penilaian akhir itu bagaimana. Nah, contohnya pada saat kita melakukan suatu pekerjaan, jika kita pada saat baru memulai pekerjaan itu akan dinilai. Nah, di situ disebut dengan penilaian tahap awal. Kemudian pekerjaan yang mau kita lakukan tersebut sedang berlangsung itu akan dinilai juga, dan itu namanya penilaian tahap pertengahan. Kemudian setelah kita melakukan aktivitas atau pekerjaan kita itu akan mendapatkan hasil. Nah, hasilnya tersebut akan menjadi penilaian tahap akhir. Nah, begitu. Kemudian juga terdapat langkah-langkah penilaian menurut standar WHO yang mana pertama yaitu tahap penilaian hal yang akan dinilai, yang kedua yaitu tahap penilaian kecukupan keterangan, yang ketiga tahap menetapkan kemajuan program, dan yang selanjutnya yaitu tahap menetapkan aktivitas program, efektivitas program, dan yang terakhir yaitu tahap menetapkan efisiensi program. Nah, materi yang ketiga yaitu rencana dan evaluasi kesehatan. Nah, di mana definisi dari rencana ini yaitu suatu proses yang akan dicapai ke depannya. Kemudian juga dengan definisi evaluasi ini yaitu suatu hasil yang akan dipertimbangkan salah atau benarnya. Kemudian rencana dan evaluasi kesehatan ini mempunyai manfaat, yaitu manfaat perencanaannya, yang mana terdapat beberapa manfaat perencanaan, yaitu yang pertama memudahkan untuk mencapai tujuan, yang kedua memudahkan dalam melaksanakan koordinasi, dan yang ketiga sebagai pedoman pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang determinant of health. Nah, di mana determinant of health ini menurut standar WHO yaitu kondisi sosial yang mempengaruhi kesempatan seseorang untuk memperoleh kesehatan. Nah, determinant of health ini mempunyai beberapa faktor yang akan mempengaruhi derajat kesehatan menurut H.L. Bloom, yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut ada yaitu yang namanya perilaku masyarakat, ada juga namanya lingkungan, ada juga dengan namanya pelayanan kesehatan yang disingkat oleh Yankes, dan juga ada genetik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan program. Di mana materi pelaksanaan program ini kita juga dianjurkan untuk melakukan perencanaan. Yang mana perencanaan di sini yaitu upaya menyusun berbagai keputusan yang bersifat pokok yang dipandang paling penting yang akan dilaksanakan menurut urutannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pelaksanaan program kesehatan ini terdapat yaitu motivasi, komunikasi, kepemimpinan, pengarahan atau directing, pengawasan atau controlling. Nah, juga pelaksanaan program ini mempunyai 3 manfaat, yang mana manfaatnya itu yang pertama mengenal kegiatan yang akan dilaksanakan, mengetahui waktu yang diperlukan, kemudian juga membantu mengawasi pengawasan kegiatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan, yang mana jenis-jenis perencanaan ini dapat ditinjau dari 3 sisi, yaitu pertama ditinjau dari segi waktunya, yang kedua ditinjau dari frekuensinya, dan yang ketiga ditinjau dari tingkat rencananya. Yang pertama ditinjau dari segi waktu. Ini terdapat pula ada 3 rencana yang ditinjau dari segi waktu, yang mana terdapat dari segi waktu jangka pendek dan jangka menengah, jangka panjang, dan selanjutnya itu dari frekuensi. Frekuensi ada 2 juga. Yang pertama itu berulang 1 kali, yang kedua bisa berulang kali. Bisa itu 2 kali pengulangannya, ataupun bisa 3 kali bahkan lebih. Dan selanjutnya itu tingkat rencana. Nah, dalam tingkat rencana ini terdapat 3, yaitu tingkat rencana induk, tingkat rencana operasional, dan tingkat rencana harian.
Kemudian langkah-langkah menyusun kegiatan dalam perencanaan. Terdapat juga langkah-langkah menyusun kegiatan dalam perencanaan yang mana terdiri dari langkah-langkah memahami rencana apa dan urutan-urutan yang dilakukan seperti apa. Kemudian memahami kemampuan yang dimiliki dan kemudian juga menyusun jaringan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, materi selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT dalam perencanaan kesehatan, yang mana analisis SWOT ini adalah suatu identifikasi sebagai faktor untuk merumuskan strategi perusahaan, yang mana analisis SWOT ini juga mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan gambaran hasil analisis keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan secara menyeluruh. Kemudian terdapat juga manfaatnya, yang mana manfaatnya itu yang pertama untuk melakukan perencanaan dalam upaya mengantisipasi masa depan dengan melakukan pengkajian berdasarkan pengalaman masa lampau. Dan yang kedua untuk menganalisis kesempatan dalam rencana jangka panjang, dan yang ketiga untuk mengatasi ancaman dan kelemahan. Kemudian juga ada beberapa analisis faktor internal pada SWOT ini, yang mana terdiri dari aspek pemasaran, aspek keuangan dan akuntansi, kemudian aspek SDM, sumber daya manusia, kemudian juga aspek produksi, dan yang terakhir yaitu aspek sistem informasi. Selanjutnya pada analisis faktor eksternal dari SWOT ini, yang mana ada yang namanya eksternal makro sama eksternal mikro, yang mana terdiri dari fisik, ekonomi, sosial, hukum, dan demografis. Selanjutnya strategi SWOT. SWOT ini juga mempunyai strategi, yang mana ada 4 strategi pada SWOT ini. Yang pertama, strategi kekuatan kesempatan. Yang kedua, strategi kelemahan kesempatan. Yang ketiga, strategi kekuatan ancaman. Dan yang keempat, strategi kelemahan ancaman. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan sistem, yang mana pendekatan sistem ini adalah upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistem. Nah, pendekatan sistem ini juga mempunyai keuntungan, yang mana keuntungannya itu yang pertama yaitu jenis dan jumlah pemasukannya dapat diatur. Yang kedua, proses pelaksanaan dapat diarahkan. Yang ketiga, keluaran yang dihasilkan dapat lebih optimal. Dan yang terakhir, umpan balik dapat diperoleh setiap pelaksanaan programnya. Masuk pada materi yang terakhir, yaitu subsistem obat dan pembekalan kesehatan. Nah, subsistem obat ini adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan pembekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung dalam tercapainya derajat kesehatan. Nah, juga yang dinamakan pembekalan kesehatan ini juga adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, yang mana tujuannya di sini yaitu untuk tersedianya obat dan pembekalan kesehatan yang aman, bermutu, dan bermanfaat, serta terjangkau oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan. Nah, selanjutnya apa sih unsur-unsur utama dalam subsistem obat ini? Nah, saya akan memberitahu bahwa ada beberapa unsur utama
subsistem obat dan pembekalan kesehatan ini, yang mana pastinya yang pertama itu terjaminnya ketersediaannya. Nah, yang kedua itu terjaminnya pemerataannya, dan yang ketiga yaitu jaminnya mutu obat dan pembekalan kesehatannya. Kemudian jaminan ketersediaannya. Nah, jaminan ketersediaan dimaksud di sini adalah upaya pemulihan kebutuhan obat dan pembekalan kesehatan sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kita harus sesuaikan juga dengan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan melebihi batas gitu. Nanti kalau semisalnya obat yang bakal dikonsumsi tersebut berlebihan, nanti dosisnya juga berlebihan. Nah, selanjutnya yaitu jaminan pemerataan. Jaminan pemerataan yang dimaksud di sini adalah upaya penyebaran obat dan pembekalan kesehatan secara merata dan berkesinambungan sehingga mudah diperoleh dan terjangkau oleh masyarakat. Nah, ada yaitu jaminan mutu obat dan pembekalan kesehatan, yang mana juga upaya ini yaitu upaya menjamin khasiatnya, keamanan serta keabsahan obat dan pembekalan kesehatan sejak dari produksi hingga pemanfaatannya. Nah, bagi teman-teman semua jangan nanti salah mengkonsumsi obat ya, karena obat yang kita produksi itu kita harus tahu bagaimana itu dosisnya, bagaimana cara pembuatannya juga. Nah, baru kita bisa mengkonsumsi obat itu. Nanti kebanyakan dosis nanti down, nanti out gitu kan. Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip penyelenggaraan subsistem obat ini, yang mana yang pertama yaitu obat dan pembekalan kesehatan adalah dasar manusia yang berfungsi sosial sehingga tidak boleh diperlakukan dengan komoditas ekonomi semata. Nah, yang kedua yaitu sebagai barang publik harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya. Nah, ini dapat terjangkau oleh kita gitu. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya dipromosikan secara berlebihan dan sesat. Nah, ini nih kebanyakan kita jumpai di pasar-pasar ya, masalah promosi obat, cara mengkonsumsinya gimana. Nanti kita sebagai produsennya yang memakai obat ini, kita harus mengetahui dulu obat ini cocok gak untuk kita, dosisnya gimana gitu. Nah, selanjutnya juga tidak bertentangan dengan hukum, etika, dan moral. Nah, dan yang terakhir yaitu penyediaan obat mengutamakan obat esensial genetik bermutu yang didukung oleh pengembangan industri bahan baku yang berbasis pada keanekaragaman sumber daya alam gitu. Nah, beralih kita kepada jaminan ketersediaan obat dan pembekalannya, yang mana ada beberapa jaminan ketersediaan obat dan pembekalannya. Yang pertama, perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan secara nasional diselenggarakan oleh pemerintah bersama pihak terkaitnya, yang mana para farmasi pada saat meracik obat dan juga memasarkan obatnya juga harus mendapatkan surat izin dari BPOM yang harus berlandasan BPOM. Kalau tidak, itu tidak akan bisa dipasarkan. Nah, yang kedua yaitu perencanaan obat merujuk pada daftar obat esensial nasional atau DOEN yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga penyediaan obat dan pembekalan kesehatan diutamakan melalui optimalisasi industri nasional. Dan selanjutnya, pengadaan dan pelayanan obat di rumah sakit didasarkan formularium yang ditetapkan oleh Komite Farmasi dan Rumah Sakit. Nah, selanjutnya ada jaminan pemerataan obat dan pembekalannya. Yang pertama, pendistribusian obat diselenggarakan melalui pedagang besar, yaitu farmasi. Wajib dong farmasi.
Yang kedua yaitu pelayanan obat di apotek harus diikuti penyuluhan yang penyelenggaranya menjadi tanggung jawab apoteker. Nah, penyuluhan ini harus diawasi oleh seorang apoteker. Nah, yang ketiga pendistribusiannya, pelayanan dan pemanfaatannya. Perbekalan kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial. Nah, selanjutnya dalam keadaan tertentu di mana tidak terdapat pelayanan apotek, dokter dapat memberikan pelayanan obat secara langsung kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya tidak ada dalam keadaan tertentu nih, seorang apoteker bisa bersosialisasi di masyarakat dan melakukan perkumpulan dengan masyarakat dan membagikan obat-obat yang diperlukan pada masyarakat tersebut. Nah, yang terakhir yaitu jaminan mutu obat dan pembekalannya. Nah, jaminan mutu obat ini ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama itu pengawasan mutu produk obat dan pembekalan kesehatan dalam peredaran dilakukan oleh industri yang bersangkutan, pemerintah, organisasi, profesi, dan masyarakat. Kemudian juga pengamatan efek samping obat dilakukan oleh pemerintah bersama dengan kalangan pengusaha, organisasi, profesi, dan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu ada pengawasan promosi serta pemanfaatan obat dan pembekalan kesehatan dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan kalangan pengusaha, organisasi, profesi, dan masyarakat. Nah, cukup sekian ilmu yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan ya maklumi aja ya, mahasiswa gitu kan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nge-like dan nge-subscribe channel YouTube saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Astuti Mardina dari Mahasiswa Kesehatan Masyarakat mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum.